Pada suatu hari, Payatunapa duduk di atas tahta kerajaannya dihadap oleh segala menteri dan rakyat sekalian. Maka Baginda berkata kepada segala rakyat dan menteri-menterinya, Aku dengar kabarnya, perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak misteri. Tuanku, sungguhlah seperti apa yang Maha Mulia katakan. Aku dengar pun demikian juga. Jikalau demikian, kerahkanlah segala rakyat kita. Esok hari kita hendak pergi berburu ke tepi laut itu. Baik, Tuan. pada keesokan harinya, Baginda pergi bersama menteri diiringkan oleh rakyat sekalian. Setelah sampai pada tempat berburu itu, lalu rakyat diperintahkan oleh Baginda untuk menyebar ke segala arah untuk mencari tahu isi hutan tersebut. Naas di tempat hutan sebelah laut itu, Baginda mendapat sebuah penyakit. Berperintahlah Baginda kepada menteri-menterinya. Wahai menteriku, sungguhlah aku mendapati sebuah penyakit. Perintahkanlah rakyat-rakyat kita kembali ke sini. Segeralah kita kembali ke Manggalai. Baik, Tuanku. Kemudian Baginda pun kembali dengan segala menteri diiringi oleh banyak rakyat ke Manggalai. Setelah beberapa lamanya, makin parahlah sakit Baginda. Sudah banyak tabib mengobati Baginda, namun tidak juga yang sembuh. Maka Baginda pun memberi perintah kepada menteri-menterinya. Wahai menteriku, sungguh penyakitku ini tiadalah sembuh juga. Maka perintahkanlah kepada kalian, pergilah kalian memalucana ke segala daerah negeri. Taruhlah tulisan di sana, barang siapa yang dapat mengobati Baginda, maka ia akan dijadikan Baginda sebagai menantunya. Wahai Tuanku, sungguh akan kami laksanakan perintahmu dengan sebaik-baiknya. Kami mohon izin untuk melaksanakan tugas kami. Para menteri pergi ke seluruh daerah negeri. Diperintahlah rakyat memalu canang. Di seluruh wilayah kerajaan mulailah dipalu canang-canang. Setelah beberapa lama kemudian, ada seorang pasai bernama Syai Said. Setelah didengarnya oleh Syai Said seru orang yang memalu canang itu, maka Syai Said pun keluar berdiri di pintu kampungnya. Dihampirilah rakyat yang memalu canang itu. Apa kerja tuan-tuan memalu canang ini? Tidakkah Tuan hamba mengetahui? Sesungguhnya, raja di dalam negeri ini sedang sakit parah. Sudah banyak tabib-tabib yang ada di negeri ini yang mengobati Baginda, namun tiada sembuh juga. Maka kami disuruh untuk memalu canang ini. Maka barang siapa yang dapat mengobati Baginda, maka Baginda akan menjadikannya sebagai menantunya. Kembalilah kepada raja. Saya mampu mengobati penyakit raja, tapi saya tidak mau dijadikannya sebagai menantu. Saya mau raja memeluk agama Islam. Setelah didengar oleh rakyat itu, maka ia pun segera kembali kepada raja seperti kata Syai Said itu. Maka rakyat pun masuk menghadap Baginda, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syai Said. Maka Baginda pun berkata, Jikalau demikian, segeralah panggil orang pasai itu kemari. Maka Syai Said pun dipanggillah oleh raja. Lalu Syai Said pun datanglah menghadap raja. Bertemulah Syai Said dengan raja. Lalu raja berkata, Apakah Tuan mampu mengobati penyakitku ini? Jikalau tuanku mau masuk Islam, saya mau mengobati penyakit Syekh Alam ini. Wahai orang pasai, jikalau sembuh penyakitku ini, apa yang Tuan inginkan akan kuturutilah. setelah sudah Syekh Said berjanji dengan raja, maka Syekh Said pun duduklah mengobati raja. Ada 7 hari lamanya. Maka raja pun dapatlah sembuh dari penyakitnya. Maka Syekh Said pun bermohonlah kepada Baginda, lalu kembali ke rumahnya.
Namun raja mendustai janjinya dengan Syekh Said itu. Setelah 2 tahun lamanya, maka raja pun sakit seperti dahulu. Maka Syekh Said pun dipanggil lagi oleh raja. Setelah Syekh Said telah berada di hadapan raja, maka meminta tolonglah raja kepada Syekh Said untuk yang kedua kalinya. Wahai Tuan, obatilah penyakitku ini. Jika kau sembuh sekali ini, apa yang sudah kuingkari itu tidaklah ulangi lagi. Sungguh-sungguh nyatakanlah janji tuanku dengan saya, maka saya mau mengobati tuanku. Jikalau tuan tidak bersungguh dalam menepati apa yang saya minta, tiadalah saya mau mengobati penyakit tuanku. Setelah raja mendengar apa yang dikatakan Syekh Said itu, maka raja pun berteguh-teguhan janjilah dengan Syekh Said. Syekh Said pun duduk mengobati raja itu. Ada 5 hari lalu Syekh Said pun bermohon pada raja kembali ke rumahnya. Setelah tengah bulan lamanya, penyakit raja itu pun sembuh. Untuk yang kesekian kalinya, raja memungkiri janjinya dengan Syekh Said itu. Setelah setahun lamanya, raja itu pun sakit lagi. Sakitnya lebih parah daripada sakit yang dahulu, dan Syekh Said pun dipanggil oleh raja pula. Maka kata Syekh Said pada menteri raja-raja, Wahai menteri, pergilah ke hadapan raja. Tiada saya mengobati raja lagi, karena janji raja dengan saya tiada sungguh. Maka menteri raja itu pun kembalilah ke hadapan raja dan mengabari pertemuannya dengan Syekh Said. Dipersembahkannya kepada raja, maka diperintah raja kepada menteri, Pergilah engkau, panggil orang pasir itu. Engkau katakan padanya, jikalau sembuh penyakitku ini, tiadalah kuubah janjiku dengan dia. Lalu menteri pun pergilah kepada Syekh Said. Kata Syekh Said untuk merayunya kembali ke hadapan raja, dan Syekh Said itu pun setuju. Setelah Syekh Said datang dan berkata, kalah raja, Tuan, obatilah penyakitku ini sekali lagi saja. Jikalau sembuh penyakitku ini, maka janjiku akan kutepati dengan sungguh-sungguh. Baiklah, biarlah saya obati penyakit tuanku. Jikalau sudah sembuh tuanku tiada masuk agama Islam sekali ini juga. Jika datang penyakit tuanku kemudian harinya, jika tuanku bunuh saya sekalipun, ridholah saya akan mengobati penyakit tuanku itu. Tidak. Baiklah, mana kata Tuan itu, kuturutinya. raja pun diobati oleh Syekh Said. Setelah 3 hari lamanya, Syekh Said pun bermohon pada raja kembali ke rumahnya. Setelah 20 hari, maka penyakit raja itu pun sembuhlah. Pada suatu hari, raja di singgasananya di hadapan menteri dan rakyat sekalian. Berkatalah raja, Wahai menteri-menteriku, bagaimana menurut kamu sekalian, jikalau aku hendak mengikuti agama Islam? Wahai tuanku, yang kami junjung, kami mengikuti kepada keputusanmu. keesokan harinya, Baginda memerintahkan untuk memanggil Syekh Said, serta memerintahkan pada menteri untuk menghimpun segala menteri dan raja sekalian. Pada tatkala itu, Syekh Said pun datang menghadap raja diiringkan oleh bentara. Sangat berbahagialah raja dengan memuliakan Syekh Said. Sesampainya Syekh Said, maka Syekh Said pun mengajarkanlah kalimat syahadat kepada raja. Demikian bunyinya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. maka raja pun membawa agama Islam. Setelah sudah raja mengucap kalimat syahadat itu, maka Syekh Said pun mengajarkan kalimat syahadat kepada segala menteri hulu balang dan rakyat yang ada hadir itu pula. Wahai Tuan Syekh, berikanlah aku nama Islam. Lalu raja itu pun diberi nama oleh Syekh Said, Sultan Ismail Syah Zilullah fil Alam.